Om Swastiastu. Perkenalkan kita dari kelompok 7 dan saya Nia akhiran NIM 086. Saya Reni dengan akhiran NIM 100. Saya Hardiawan dengan akhiran NIM 097. Saya Andri dengan akhiran NIM 093. Saya Mike dengan akhiran NIM 098. Saya Sastra dengan akhiran NIM 088. Dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang norma, terutama norma di kehidupan masyarakat kita. Jadi bagaimana sih penerapan norma di kehidupan masyarakat ini, terutama di lingkungan kampus teknik sipil? Maka mari saksikan video ini dan selamat menyaksikan. Baik, jadi sekarang saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Universitas Udayana. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui apa itu norma? Iya, saya tahu tentangnya. Apakah menurut saudara norma itu penting? Menurut saya norma itu penting karena dengan adanya norma maka kehidupan bermasyarakat itu lebih teratur dan aman bagi masyarakat sendiri. Lalu bagaimana menurut saudara mengenai pengamalan norma di lingkungan saudara? Apakah sudah baik? Menurut saya untuk pengamalan di lingkungan rumah saya itu sudah baik. Lalu apakah norma yang diberlakukan memberikan dampak positif bagi kelangsungan aktivitas saudara? Iya, norma memberikan dampak yang positif bagi hidup saya. Pertanyaan terakhir, apakah menurut saudara hukum atau sanksi yang berlaku dapat menjadi pedoman masyarakat agar tertib? Dengan adanya hukum atau sanksi yang berlaku ini, dia akan memberikan dampak jera terhadap masyarakat apabila masyarakatnya itu melanggar norma. Jadi menurut saya dengan hukum ini masyarakat juga akan menjadi tertib. Baik, terima kasih. Norma berasal dari bahasa Belanda, di mana norma tersebut dipenggal dalam dua kata, yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman, atau tata kaidah, dan yang kedua yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, ataupun kebiasaan. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebuah tata aturan atau sebuah bahasan di mana hal tersebut membahas pokok bahasan yang akan mengikat suatu kelompok masyarakat tertentu. Di mana norma ini diterapkan sebagai tatanan, panduan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa norma itu memiliki peranan yang penting untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat. Nah, adapun fungsi dari norma itu yaitu yang pertama adalah untuk memastikan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Kemudian yang kedua, norma dapat mengatur masyarakat agar berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian yang terakhir, norma dapat memberikan batasan kepada masyarakat seberapa lantas dia bertindak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berdasarkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dipercaya jika melanggar norma tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman di akhirat sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Contoh norma agama yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti rajin beribadah dan juga menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, bila seseorang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dapat dikucilkan di tengah masyarakat. Untuk contoh dari norma kesusilaan itu sendiri, contohnya seperti membantu orang lain tanpa pamrih dan juga saling menghargai dan menghormati antar sesama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai norma yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini berasal dari masyarakat. Dalam norma ini akan diatur mengenai tata cara kita beretika di masyarakat. Adapun sanksi dari kita melanggar norma ini adalah pengucilan ataupun pengasingan di masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah kita harus menghormati orang yang lebih tua dan juga kita harus bersikap santun kepada siapapun. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas
seperti pemerintah. Tujuan adanya norma ini adalah untuk memastikan adanya keadilan yang sama terhadap setiap orang di lingkungan tersebut dan untuk memastikan adanya masyarakat yang tertib dan rukun. Contoh dari norma hukum adalah mentaati aturan lalu lintas dan membayar pajak secara tepat waktu. Dan jika aturan ini dilanggar, maka akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma adalah suatu aturan yang dapat mengikat kelompok masyarakat tertentu. Dan norma sendiri berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Bagian-bagian norma yang membantu untuk meneruskan fungsi tersebut seperti norma agama yang dibuat dari Tuhan. Selain itu ada juga norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum yang diaplikasikan dalam bentuk undang-undang. Nah, penerapan norma ini telah diakui dan dirasakan oleh masyarakat teknik sipil Universitas Udayana, di mana mereka menyadari pentingnya penerapan norma di lingkungan masyarakat kita, serta norma ini juga harus tetap dapat dilaksanakan untuk seluruh mahasiswa maupun dosen dan pegawai yang ada di lingkungan teknik sipil Universitas Udayana. Dan sekian materi yang kami sampaikan dan akan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.